buat kamu yang suka pindah-pindah kerjaan, setahun pindah, setahun pindah, setahun pindah, coba dengerin ini. Coba treat karir kamu kayak produk. Saya ngeliat karir saya seperti itu, dan saya berhasil ningkatin income saya 3 kali lipat lebih cepat, karena saya ngeliatnya seperti produk, bukan seperti karir. Di video kali ini, kita bakal bahas gimana caranya. Halo, saya William. Saya udah kerja di beberapa perusahaan besar kayak ByteDance dan Lazada, dan pernah bikin startup juga, dan sekarang lagi jadi content creator. Setelah kurang lebih 8-9 tahun berkarir, saya ngeliat cara saya memandang karir itu sangat berbeda dengan orang lain. Yaitu saya ngeliatnya kayak produk, kayak kita bikin bisnis dan kita bikin produk, dibanding orang ngeliatnya sebagai karir yang ngeliatnya gajinya berapa, jabatannya apa, dan sebagainya. Menurut report LinkedIn Workplace Learning Report tahun 2023, profesional yang melihat karirnya secara lebih strategik itu 3,8 kali lebih puas dengan karirnya dan pencapaian karirnya jauh lebih cepat. Di video kali ini saya bakal bahas gimana caranya saya ngeliat karir saya seperti produk dan apa aja aspek-aspek yang teman-teman perlu perhatiin supaya nggak pindah-pindah aja, tapi kita pindahnya dengan elegan. Coba saya tanya ya, pernah nggak ngerasa karirnya kayak bingung mau kemana? 61% orang yang baru lulus menurut studi itu nggak siap masuk ke dunia kerja, walaupun sudah menghabiskan bertahun-tahun untuk belajar dan siap kerja. Karena biasanya semua orang berharap dalam 1 kali pekerjaan pertama itu mereka harus berhasil dan make it gitu. Standarnya lumayan tinggi. Jadinya apa? Karena semua orang berpikir seperti itu, semua orang saingannya sama. Jadi kalau misalnya kampusnya nggak bagus atau prestasi akademik yang nggak bagus, dia bakal berhadapan berkompetisi dengan orang lain yang mungkin dilihatnya sebagai angka performance aja. Jadi sisi HR. Itu yang bikin susah stand out karirnya. Coba dipikirin deh, ada orang-orang yang karirnya lebih gampang, jauh sangat lebih gampang, tapi ada orang-orang yang karirnya yang bilang stuck. Saya udah kerja mungkin 8-9 tahun nih, udah mulai kebaca ada beberapa orang yang menurut saya karirnya stuck. Tapi ada juga karir yang gampang banget, kayak pindah-pindahnya tuh smooth gitu. Surprisingly, semakin mature kamu kerja, kerjaan itu kebanyakan datangnya dari networking dibanding apply langsung. Menurut LinkedIn, 85% kerjaan itu datangnya kalau di posisi middle ke senior, itu sekitar 85% itu datang dari networking, dan sisanya datang dari apply langsung. Jadi banyak orang tuh bermain di game yang salah menurut saya. Ada beberapa miskonsepsi pada saat kita membangun karir. Yang pertama, ada namanya karir tradisional dan karir yang tidak tradisional atau tidak konvensional. Karir tradisional tuh kita ngeliatnya selalu naik ke atas. Jadi dalam 3 tahun kamu bakal jadi misalnya associate, dalam 3 tahun lagi kamu bakal jadi general manager, dalam berapa tahun lagi kamu bakal jadi apa gitu. Jadi ngikutin tangga tek gitu. Karir yang nggak tradisional tuh lebih zigzag. Kadang-kadang bisa ke sini, kadang-kadang bisa ke sana gitu. Kadang-kadang bisa ke sini, ke sana lagi. Di zaman yang sangat cepat ini, karir yang bisa dibilang tradisional, yang menaiki tangga karir, itu agak sulit buat adaptasi. Karena bisa aja kebutuhan sekarang untuk di zaman ini, mereka nggak butuh orang yang bisa cuma 1 skill doang, tapi butuh orang yang punya banyak skill. Adaptasi ini kadang butuh waktu, dan agility ini biasanya dimiliki oleh orang-orang yang sudah terbiasa untuk pindah-pindah role dibanding stick ke satu role dalam beberapa tahun. Yang kedua, miskonsepsi yang terjadi adalah kebanyakan orang berpikir kalau karir itu soal perusahaan bagus yang dipegang sebelumnya dan sertifikat yang sudah dipegang sebelumnya. Walaupun itu penting, perusahaan sebelumnya dan sertifikat dan sebagainya, tapi yang paling penting itu adalah gimana impresi kita pas di kantor itu. Apakah kita punya kenalan yang cukup oke yang bisa membawa kita ke sana. Ini ada fakta menarik. Rata-rata orang seumur hidupnya itu pindah kantor sekitar 5-7 kali. Jadi kalau teman-teman di sini, misalnya kayak saya, kerja mungkin 8 tahun, kalau ada teman-teman yang seumuran saya dan pindah setiap tahun, artinya udah 8 kantor yang berbeda. Something strong mungkin dengan teman-teman. Bukan something strong dengan company-nya, karena 8 company nih, masa semuanya salah gitu. Tapi kalau teman-teman ngelihatnya seperti perpindahan yang strategis, itu mungkin teman-teman selalu bisa berkembang di kantor-kantor baru, maupun bisa berkembang juga di kantor sekarang. Tuh, apa sih bedanya? Dari tadi saya ngomongin berpikir kayak produk gitu. Kita ngomongin produk yang semua orang kenal deh. Let's say Spotify. Saya suka pakai Spotify. Spotify itu produk. Spotify itu menyelesaikan masalah yang spesifik, punya fitur yang spesifik, dan selalu berkembang. Karir teman-teman juga harus punya prinsip yang sama. Maksudnya gimana? Di produk itu ada istilah namanya yang pertama product market fit. Product market fit itu artinya produknya menemukan pasar yang sesuai. Contoh Spotify tadi kita bilang. Spotify menemukan pasarnya adalah orang-orang yang pengen dengan musik tapi nggak pengen dengan bajakan, atau pengen dapat musik yang instan streaming. Dalam karir, product market fit itu juga ada. Contoh misalnya saya, CV saya ini nggak pernah masuk di perusahaan BUMN karena terlalu startup. Tapi CV saya sangat gampang masuk di startup-startup. Terutama startup-startup yang mungkin dibilang skala menengah, bukan yang gede banget, bukan yang kecil banget. Dan kita harus tahu posisi marketnya ada di mana sekarang. Contoh misalnya sekarang di tahun 2025 nggak ada yang safe, bisa dibilang. Traditional employee, BUMN, corporate itu juga lagi banyak perampingan, startup juga lagi banyak perampingan. Ini kita harus lihat kita as a product kita sendiri itu tuh pengennya berkembang di jalan yang mana gitu. Dua-duanya punya pro and cons, harus dipilih.
Ini nyambung ke yang kedua, fitur yang mau tawarin apa kalau di produk atau kalau di orang itu adalah competitive advantage. Kita punya competitive advantage apa nih yang bisa kita tawarin ke perusahaan kita gitu. Contoh di Spotify, oh bisa streaming nih, bisa diakses dimanapun, bisa download musiknya, bisa denger semua artis. Kompetitornya Spotify mungkin punya penawaran yang sama mungkin, tapi mungkin Spotify harganya lebih murah mungkin. Buat teman-teman apa? Salah satu yang bisa diangkat adalah kombinasi skill yang unik. Contoh misalnya saya Evan Bandi, saya bisa bikin konten, saya bisa digital marketing, saya bisa di depan kamera, saya bisa di depan orang juga, public speakingnya lumayan oke. Saya bisa coding. Wah, kombinasi ini macam-macam nih. Kita bisa lumayan fluid. Banyak orang yang kayak saya skillnya se-diverse ini? I would say enggak. Kebanyakan orang punya satu doang atau dua doang gitu. Apakah perlu banyak? Enggak sebenarnya. Tapi kita perlu kombinasi yang tepat. Contoh misalnya buat bikin YouTube, kita perlu kombinasi cara bikin konten, script, sama berani depan kamera. That's it. Tapi buat skill-skill lain, yang tadi kita bilang product market fit, kita perlu kombinasi yang tepat gitu. Tergantung teman-teman butuhnya apa. Yang kedua tuh specific industry insight. Artinya kita punya knowledge spesifik tentang, misalnya kita lagi di industri, let's say insurance. Terus kita pengen masuk ke industri sana, dia butuh orang-orang yang lebih ngerti tentang insurance, produk-produknya kayak gimana, stylenya gimana gitu. Competitive advantage apa? Yang ketiga, network, kenalan kita. Semakin lama teman-teman bekerja, teman-temannya bakal makin banyak di industri itu. Jadi kalau misalnya teman-teman udah kerja cukup lama, tapi teman-temannya bisa dibilang kayak belum cukup senior, itu ada yang salah, atau mungkin teman-teman terlalu banyak pindah-pindah industri. Contoh misalnya kalau saya, teman-teman saya kebanyakan di industri advertising, tech juga ada beberapa, masih nyambung-nyambung. Kalau teman-teman selalu sering pindah kayak kadang-kadang ke e-commerce, kadang-kadang ke tech, kadang-kadang ke banking, segala macam gitu. Networknya itu tidak terkoneksi gitu. Dan itu yang bikin mungkin karirnya lumayan lemah mungkin. Dan yang terakhir yang bisa bikin teman-teman spesial itu adalah pengalaman yang teman-teman punya. Contoh misalnya teman-teman pernah bikin bisnis, pernah di-funding sama orang luar gitu. Atau misalnya teman-teman punya pengalaman bekerja yang sangat spesifik yang orang lain nggak punya. Kayak misalnya membangun sistem pendidikan buat apa gitu. Pengalaman kayak gitu itu mungkin valuable buat beberapa company. Contoh misalnya saya pernah punya pengalaman membangun bisnis dari nol. Untuk beberapa company yang butuh senior position yang membangun bisnis dari nol, mereka bakal nyari orang kayak saya. Karena susah nyari orang yang punya pengalaman bangun bisnis benar-benar dari nol. Itu competitive advantage. Terus kalau kita punya produk, kita udah punya competitive advantage, kita udah punya product market fit, kita perlu istilahnya scale produknya, ditumbuhkan. Karir juga sama gitu. Ada istilah namanya growth strategi. Strategi tumbuhnya gimana? Sama kayak produk yang butuh strategi, karir teman-teman juga butuh strategi. Strateginya bukan cuma apply CV pas dibutuhkan loh, tapi punya sense of knowledge apa yang perlu disebarkan. Jadi salah satu strategi yang bisa dicoba adalah yang pertama, bikin konten edukasi belajar gitu. Contoh misalnya, ini nggak harus expert dulu ya maksudnya. Jadi kalau teman-teman lagi belajar sesuatu, let's say biologi, teman-teman share perjalanan belajarnya, itu bakal bikin orang-orang respect. Kayak, oh ini orang ngerti loh apa yang dia ngomongin. Walaupun masih belajar, karena nggak perlu ngerti buat kita sharing. Atau misalnya fokus ke skill yang masih underrated tapi demandnya bakal gede ke depannya. Contoh misalnya saya lagi sering ngomongin tentang prompt engineering. Di Indonesia kan masih sangat sedikit orang ngomongin prompt engineering dengan cukup diverse. Teman-teman kalau ngeliat konten saya di IG atau di TikTok, saya lagi banyak bahas tentang prompt engineering karena saya ngerasa ke depannya bakal dibutuhkan. Ini saya share dikit pas saya dulu di kuliah tahun kedua, tahun ketiga. Itu saya belajar digital marketing. Kenapa? Karena saya sadar, saya kuliah di manajemen, jurusannya sangat general. Saya nggak dapat technical skill. Pas saya kerja, saya udah shoot duluan nih. Gimana caranya saya bisa bersaing dengan lulusan-lulusan kampus lain yang mungkin lebih bagus, atau bahkan lulusan kampus sendiri yang IPK saya dulu nggak terlalu gede. Jadi saya mikir, oh mungkin pembedanya adalah saya harus punya skill yang masih nyambung, masih bisa berhubungan dengan apa yang saya pelajari, manajemen waktu itu dan belajar marketing juga. Tapi something yang mungkin baru, yang orang nggak banyak tahu. Waktu itu belajar ads di tahun 2013-14 ya masih bilang nggak ada yang main lah gitu, nggak ada yang bikin lah. Jadi saya pakai itu buat jadi competitive advantage saya. Teman-teman juga bisa lah, kayak ini salah satu yang saya lihat lumayan salah ya. Jangan ngelihat tren yang lagi gede sekarang, karena teman-teman susah, saingannya banyak banget. Contoh misalnya sekarang mungkin sejak COVID 2020 sampai sekarang tuh digital marketing lagi naik banget. Waktu itu banyak banget kursus yang belasan juta sampai jutaan juga ada, masih ada sampai sekarang. Tapi jadi supply terlalu banyak. Menurut saya nggak wise buat masuk ke industri yang lagi naik daun, terutama kalau kita posisi baru. Kenapa? Kalau industrinya udah naik daun, yang ngambil keuntungan sebanyak-banyaknya kalau untuk karir ya, kebanyakan di posisi yang middle ke senior, yang udah pengalaman mungkin 9-10 tahun sampai 15 tahun, karena mereka dapat bump up lebih gede. Kalau buat yang baru, dapatnya kompetisi banyak banget.
Coba deh teman-teman mungkin yang pernah ngambil bootcamp digital marketing, komen aja di bawah. Sesusah apa cari kerja kalau semuanya lulusan digital marketing yang sama? Karena nggak ada pembeda gitu. Teman-teman mungkin kalau yang sedang berpikir buat switch karir, saya bakal rekomen buat cari tren yang masih kecil, tapi mungkin dibayarnya cukup oke dan masih bisa berkembang gede. Banyak banget sebenarnya kayak gitu. Nggak cuma digital marketing, cuman teman-teman harus berani mendobrak pemikiran kalau teman-teman nggak harus punya backgroundnya untuk belajar. Karena banyak domain-domain kayak gini yang berhubungan sama teknologi yang mungkin teman-teman harus benar-benar kayak shift mindsetnya. Gue bisa kok gitu. Jadi kalau ngeliat karir, yang paling benar menurut saya adalah jangan ngeliatnya kayak jalan lurus saja ke tol. Karena karir itu nggak kayak gitu, nggak lurus doang, pasti ada stucknya. Dan bosen itu pasti wajar. Kalau misalnya kita udah kerja 2 tahun 3 tahun pasti ada bosen lah. Orang kerja setahun aja bisa bosan. Tapi kita ngeliatnya kayak produk. Kalau kita nggak kayak produk, kita ngeliatnya oh produk kita bagus, cocok di industri kayak gini, kita kedein strateginya. Gimana nih bikin konten kayak kita iklanin kayak kita apain kayak gitu. Ngeliatnya kita tumbuhin, fiturnya ditambahin gitu. Yang tadinya bisa cuma A jadi ABC gitu. Itu yang bikin karir kita makin kuat dan yang bikin kita susah di replace. Jadi buat perusahaan-perusahaan yang nyari tipe kayak teman-teman, ya teman-teman mungkin warna-hokan gitu. Susah nyari orang kayak teman-teman. Terutama kalau teman-teman masih muda ya. Jadi ambil risiko lebih tinggi. Kalau saya bisa ngulang, dan sekarang saya umur 30. Saya dulu ngambil industri digital marketing karena itu emerging industry. Pas saya lulus. Waktu itu pas saya lulus, Gojek itu baru terkenal. Kalau saya disuruh balik lagi, mungkin di umur sekarang ngulang di umurnya, saya bakal tetap ngambil industri yang lagi emerging. Contoh apa? AI, cyber security, something tentang biomedicine. Nggak perlu ngerti, tapi teman-teman entusias ke sana, belajar, terus mereka tetap kita bisa bantu dari sisi mana nih. Saya juga dulu awal kerja 4,5 tahun di perusahaan kecil. Saya lumayan suka untuk karir awal kerja di perusahaan kecil. Kenapa? Karena kita bisa belajar sama bosnya. Kita dimentorin sama dia. Sampai sekarang saya masih sangat dekat sama bos pertama saya di Bandung. Beliau masih jadi mentor saya. Fungsi lain adalah kita perlu belajar skill yang bahasa Inggrisnya cutting edge, kayak sangat terkini gitu. Kayak sekarang mungkin kalau kita ngomongin dunia yang saya tahu di AI, prompt engineering lagi happening banget. Kalau teman-teman bisa coding dengan AI, itu jadi skill khusus tuh, karena nggak banyak yang bisa. I would hire itu kalau kamu bisa coding dengan AI, karena aku butuh orang kayak gitu. Terus teman-teman juga bisa consider buat bikin side project. Asyik punya blog sendiri. Seberapa banyak orang punya blog sendiri di Indonesia? Nggak banyak mungkin. Yang nge-maintain blognya lebih sedikit lagi. Saya salah satu dari sedikit orang yang masih punya blog dan selalu di-maintain dari tahun 2016 sampai sekarang. Jadi kayak produk yang butuh proper planning, butuh advisor, butuh mentor. Karir teman-teman itu juga butuh perjalanan yang roadmap-nya seperti apa. Tapi tentu ngeliat situasi pasar. Di kasus ini mungkin produk ada customer, kalau kita ya kerja perusahaannya gitu. Jadi kadang saya nganggep kalau sebarin CV itu bukan upaya buat saya cari kerja, tapi ngeliat kira-kira bener nggak ya asumsinya. Kayak saya kadang ngerasa kayak oh CV gue nih nggak cocok nih buat BUMN atau corporation yang terlalu gede. Ternyata bener gitu. Lebih cocok buat startup karena butuh orang yang lebih bisa banyak dan agile. Dan bukan berarti startup nggak bisa bayar ya. Ada juga startup yang berani bayar gitu. Kita pilih-pilih aja. Beberapa challenge yang mungkin teman-teman hadapin kalau ngikutin cara seperti ini adalah yang pertama, hasilnya biasanya lama karena kita masuk ke emerging industry, butuh waktu, sabar. Bisa jadi teman-teman nemu momentumnya, tapi kadang kalau enggak ditungguin dulu. Jadi kayak saya baru nemu momentum digital marketing tuh mungkin pas COVID, tapi setelah itu ya bergulir sampai sekarang. Yang kedua, teman-teman harus berani bikin side project. Kesulitannya adalah nggak mau nyoba. Contoh misalnya bikin side project tentang data visualization, terus kayak bingung mau coba dari mana, terus stuck gitu. Teman-teman harus punya project-project keren. Ibaratnya gini deh, kita mau apply. Saya suka pakai analogi ini buat orang-orang yang saya interview. Kita mau apply, kita udah tahu kampus kita nggak bagus-bagus banget. Jadi ini advice-nya nggak berlaku ya buat teman-teman yang mungkin kuliah di ITB atau UI. Selain dua top itu, semua kampus dianggap sama sebenarnya. Mungkin binus, ITB, UI binus tuh, kalau di tech yang paling oke. Selain itu mungkin sama lah. Kampus udah biasa aja, IPK juga biasa aja, jurusan mungkin antar berantah. Terus kalau misalnya ngelihat di CV, ini orang yang meriksa CV itu ngelihat mungkin ribuan CV tiap hari. Gimana caranya teman-teman bisa stand out? Satu-satunya cara buat saya adalah punya side project yang keren. Satu-satunya cara. Contoh misalnya, saya punya tim saya di Karun, startup saya dulu sama di YouTube, jurusan ilmu perpustakaan UI, namanya Yulis nih, Yulis bakal nonton. Alasan saya hire dia bukan karena dia anak UI, nggak ada hubungannya. Tapi karena dia ilmu perpustakaan UI yang belajar UI UX dan bisa coding, nggak nyambung. Saya penasaran dulu, kenapa dia bisa kayak gitu? Makanya saya panggil. Seorangnya sangat menarik. Kenapa? Karena saya juga punya background sangat berbeda. Jadi kalau misalnya teman-teman punya side project yang keren ataupun pengalaman belajar yang beda gitu, itu tuh dia cerita. Bayangin dari semua orang yang majemuk, ada satu orang yang kayak, oh ini kok beda sendiri. Gue pengen tahu deh orang kayak gimana gitu.
Terus yang kedua, challenge menurut saya adalah terlalu banyak belajar hal yang berbeda-beda. Buat awal, teman-teman perlu fokus ke 1 atau 2 hal aja. Kayak saya dulu 4,5 tahun, skill yang saya bangun di digital marketing nggak sebanyak. Saya nggak terlalu ngerti konten dulu. Saya cuma ngerti ads sama analytics. That's it. Saya nggak ngerti konten, saya nggak ngerti cara bikin web, ngerti dikit. Saya nggak ngerti desain, saya nggak ngerti banyak hal lah waktu itu. Tapi kalau udah punya fondasinya, bisa tuh ke tempat-tempat lain. Lebih gampang. Fondasinya kuat dulu. Teman-teman maunya di mana? Tapi jangan stuck di sana dong. Jadi bayangin produk, let's say kita ambil another example, iPhone, produk yang bagus harus punya produk market fit. Siapa yang bakal beli ini? Yang kedua, strategi mau gimana? Fiturnya apa aja? Kamera kah, layar kah, aplikasi kah, dan sebagainya. Berarti kalau di sini fitur, kalau di kita skill kita apa? Kombinasi skill yang cocok. Terus apa lagi? Cara masakinnya gimana? Ini semua orang udah tahu nih brandnya Apple. Teman-teman harus bisa membuat dirinya terkenal dengan sama juga. Contoh misalnya kalau saya pakai blog dan YouTube sebenarnya baru sih. YouTube mungkin baru 2 tahun terakhir. Tapi sebenarnya nggak relevan dengan karir. Tapi saya pakai blog, LinkedIn dan sebagainya buat istilahnya portofolio karir saya. Ini berlaku buat orang-orang yang berani ngambil bidang yang masih kecil tapi bakal gede ke depannya. Dan itu bayang banget. Kalau teman-teman berani milih ke sana, teman-teman bisa dapat advantage saat industrinya udah naik gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman memilih untuk masuk industri yang lebih mainstream, siap-siap dengan kompetisinya yang banyak, siap-siap dengan mungkin to some extent karirnya bakal stuck gitu. Saya ngambil contoh, beberapa teman-teman saya itu terjebak di posisi yang sifatnya account. Jadi account eksekutif lah, account manager lah, atau kalau misalnya di bank relationship officer lah gitu. Kenapa? Karena skillnya lumayan gampang digantiin dan gampang juga dipelajari. Hubungan relationship ini, kalau misalnya si A resign, saya tinggal ganti si B, terus dihubungkan lagi lah dengan kliennya. Jadi beres. Walaupun tidak sesimpel itu ya, tapi dari sisi perusahaan bakal ngeliat ini tuh tipe yang replaceable gitu. Jadi prinsip saya hindari pekerjaan yang sifatnya replaceable, karena nggak enak, kita bisa gampang ditinggalin gitu aja, nggak enak gitu. Dan itu butuh proses buat switching ke sana. Jadi short termnya teman-teman bakal bisa dapat unique expertise gitu. Saran saya dengan ada AI, belajar coding pakai AI. Teman-teman bisa join ke belajargpt.com. Kita bakal bikin someday kelas coding pakai AI. Dan saya lagi memformulasikan kelasnya. Tapi bisa join dulu, nanti kita bakal announce kelasnya. Kenapa coding butuh? Karena kayaknya ke depannya saya ngeliat semua orang harus bisa memanfaatkan coding. Sebodoh-bodohnya kita minimal bisa automate pakai Python gitu. Kenapa? Karena anak-anak yang baru lulus kayaknya udah pada bisa semua. Mungkin angkatannya belum, tapi angkatan kedepannya udah pada bisa. AI itu segampang itu sekarang. Dan kalau teman-teman nggak bisa untuk ukuran yang seumuran saya 25-an ke atas lah, nggak bisa manfaatin itu bakal sangat tertinggal jauh gitu. Saya aja memaksakan diri banget buat belajar ini. Jadi bikin karir itu bukan cuman kita dapat duit doang dan ngelihat gajinya berapa gitu dan berusaha perhitungan dengan semua financial yang ada. Walaupun duit itu butuh, cuman teman-teman harus ngeliatin dari sisi produk. Karir kita kayak produk, kita harus ngeliat dulu nih, kita dapat learning apa nih di customer ini supaya kita bisa punya relationship yang bagus dan kembangin fitur-fitur yang kita punya gitu. Itu cara saya ngeliat karir yang saya punya. Pun sama dengan cara saya ngeliat bisnis saya. Perjalanan bisnis saya itu mirip dengan perjalanan karir saya, di mana saya ngeliat skill-skill apa yang perlu dipelajari supaya bisnis saya makin bagus. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa video ini bermanfaat, bisa tolong subscribe, komen kira-kira apa yang bermanfaat, nanti saya bakal bales. Dan yang terakhir, saya lagi buka mailing list close friend William Jakfar. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen dapat konten eksklusif dari saya via email yang isinya mungkin tentang konten eksklusif saya, tentang update-update pribadi saya dan sebagainya via email, bisa kunjungi williamjakfar.com. Nanti teman-teman bakal masukin email aja, langsung tergabung jadi mailing list ya. Kurang lebih gitu, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.